Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di program Jejak Inspirasi. Jejak Inspirasi merupakan program yang mengungkap kisah nyata dari sudut-sudut kehidupan yang jarang terlihat. Di sini kita akan menyaksikan perjuangan, harapan, keteguhan hati mereka yang hidup di pinggiran masyarakat. Bersama saya Nuzi Ulmi, mari kita mengulik kehidupan seorang ibu yang berprofesi sebagai pemulung, namun tetap bisa memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya. Yuk, mari kita ikuti kehidupannya. Di balik hiruk-pikuk kehidupan kota, terdapat kisah perjuangan yang jarang tersorot. Ibu Nursia adalah seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai pemulung di tempat pembuangan akhir Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap hari, Ibu Nursia bangun lebih awal untuk mengerjakan pekerjaan rumah hingga membantu suami dan anaknya untuk berangkat bekerja dan sekolah. Setelah memastikan seluruh pekerjaan rumahnya selesai, Ibu Nursia bersiap untuk berangkat ke tempat ia menyambung hidup, melakukan pekerjaan yang setiap hari ia jalani, yaitu mencari barang bekas yang masih bisa ia jual kembali. Ibu Nursia dan keluarganya tinggal tak jauh dari tempat pembuangan akhir. Meskipun kondisi lingkungan yang tidak memadai, di sanalah mereka merajut mimpi dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Dalam keterbatasan, Ibu Nursia tetap bertekad memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, meskipun seringkali harapan itu terasa jauh. Namun, kondisi seperti inilah yang terlihat di tengah kota yang terus berkembang pesat. Assalamualaikum. Iya, hai. Perkenalkan, saya Nuzulmi dari program TV Jejak Inspirasi. Jadi hari ini saya mau bantu ibu untuk kerja. Oh iya, bisa. Jadi bisa langsung ke sana, Ibu? Bisa ya? Iya. Sebelum memulai pekerjaan, Ibu Nursia mempersiapkan alat tempurnya untuk mengais rezeki hari ini. Kami mulai berjalan menuju tumpukan sampah yang sudah menggunung. Tidak lupa dengan niat yang kuat, saya dan Ibu Nursia bersiap menghadapi hari yang panjang dan penuh tantangan. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Setelah sampai di lokasi memulung, saya dan Ibu Nursia mulai mengais sampah, memilah sampah plastik yang masih bisa dijual dan menghasilkan uang. Di antara tumpukan sampah dan terik matahari,
dikelilingi alat-alat berat, bahkan hewan yang bisa saja membahayakan dirinya. Namun Ibu Nursia tetap melakukan pekerjaannya dengan giat dan penuh semangat. Pekerjaan ini tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga penuh dengan resiko kesehatan yang bisa saja membahayakan dirinya. Namun bagi Ibu Nursia, ini adalah cara untuk hidup dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Alasan saya kerja seperti ini, waktu saya masih usia 12 tahun, ibu saya, bapak saya ajak saya ke sini. Itu waktu tengah malam karena habis cari ikan di sungai. Jadi dia bilang kita singgah di TPA. Terus itu bapak saya lihat kaleng itu berserakan. Dia bilang, nak, kita ambil saja itu, baru kita jual. Ya, di situ saya mulai kasih karung, ambil itu semua barang. Terus besoknya saya timbang, ya cukup lumayan menghasilkan uang. Jadi saya bilang sama bapak saya, karena saya memang sudah putus sekolah, dengan saya cari kerja saya seperti ini untuk bantu orang tua juga, karena orang tua aku memang tidak punya penghasilan kecuali tangkap pakai ikan di sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Bersilang di tahun 1990-an bapak saya meninggal. Terus itu penghasilan ibu saya tidak ada. Tapi kan saya sudah diajak sama almarhum bapak saya ke TPA ini. Jadi saya lanjut. Ternyata cukup memuaskan buat saya karena memang saya sudah putus sekolah. Jadi saya sudah bekerja mulai dari anak-anak sampai sekarang. Saya punya anak. Maksudnya saya sudah berkeluarga juga, sudah punya anak, tapi masih tetap di sini karena saya sudah cukup enak merasa di sini. Karena bisa maksudnya menghasilkan walaupun tidak begitu banyak, tapi bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah mengumpulkan sampah plastik yang bisa kembali Ibu Nursia jual, saya dan Ibu Nursia memisahkan sampah yang sudah dipilah ke dalam karung. Setelah selesai, saya dan Ibu Nursia mulai berjalan sembari mencari tempat berteduh untuk beristirahat sejenak sambil menikmati makan siang bersama. Setiap hari Ibu Nursia selalu membawa bekal ke tempat kerja, jadi tidak perlu bolak-balik ke rumah untuk makan siang. Dengan lauk yang sederhana, kami menyantap makan siang dengan nikmat sambil bertukar cerita betapa kerasnya kehidupan ini. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Jadi ini Bu, kalau sudah dari sini dijual kemana? Ini kan kita punya bos, ini kan borongan. Jadi iya. Kalau sudah misalkan sudah banyak nih dia lihat, dia timbang nih. Terus kalau sudah nih kita timbang,
Tiba ke tempat nya bos, baru nakasih lagi uangnya. Kira-kira dalam satu timbangan begini hasilnya berapa? Kalau ini timbangannya karena memang beda warna tapi sama di harganya 700 per kilo. Biasanya ibu kalau satu kali timbang itu berapa kilo? Biasa cuma dapat 60 kilo karena kan tidak mesti maksudnya tidak mesti bilang full satu hari enggak. Kalau ini ibu punya atau sendiri atau Ada yang punya, saya cuma bekerja. kita bekerja di sini berarti? Iya, Ada bos? ada bos. Kira-kira ibu ini kalau dihitung-hitung berapa lama ibu kerja? Sudah dari tahun 9 mulai kan kerja begini baru maksudnya dasar itu di temuan TPA itu tahun 1994. Terus maksudnya masuk di situ sekali-sekali kalau ada waktu masuk lagi. Jadi setelah itu bilang meninggal di bapakku aktif mak dari tahun 96 sampainya sekarang. Jadi dia Kira-kira ibu kayak selama kayak bekerja begini, bagaimana perasaan kak? Kayak merasa jadi senang kita bekerja begini atau dijadikan ini sebagai hobi tak kak, sebagai untuk kumpul-kumpul juga sama teman kak? Karena di atas tadi agak ramai kuliah, mungkin banyak juga kamu bisa cerita sama teman tadi sana. kalau saya itu sebenarnya kalau tidak kerja siang saya sih kerja malam. Kalau malam itu saya datang jam 7 malam sampai jam 12 malam. Di situ saya bikin tempat, maksudnya tempat kayak menghilangkan stres. Karena biasa itu pusing-pusing di rumah. Dengar gitu anak-anak bertengkar, keras suara, dia bilang, pergi mas saya deh memilih. Jadi biasa di tempat sana itu di tempat pemulung kan biasa sudah di sholat isya baru mulai. Baru saya datang itu masih agak-agak sore. Saya kan maksudnya cerita-cerita nih dulu deh sama teman-teman. Kayak maksudnya kayak main-main kayak anak-anak tapi enak sekali di situ. Sebagai ini tidak ini pekerjaan kan bukan sebagai kayak tidak membebani, ini kayak dianggap sebagai hobi. Ya, karena kan di sini tidak pakai, maksudnya tidak pakai di apa di namanya itu kayak bos. Maksudnya kalau di TBA, ya. Mau tadi, Kapan waktunya ngopi? Kerja ki, kapan mau ki duduk ki, kapan mau ki pulang ki. Kayak ini, bermain-main ya ki, tapi menghasilkan nih. oh iya. Jadi kayak seru juga gitu di cari maksudnya pekerjaan. Kalau kita kerja begini di Iya. Kayak maksudnya tidak gitu nih, tidak diperinci ya kita mau dapat 2 karung 3 karung itu kan dari kita itu banyak. Kalau dapat banyak banyak didapat berarti banyak juga uangnya. kira-kira kalau biasa itu bilang kayak kalau malam ibu maksudnya anak tak dan abji bilang kerja malam suami tak kan kalau kerja malam sih. Tidak, karena itu kan suamiku juga sebenarnya pemulung juga, dulunya juga pemulung. Saya itu ketemu suamiku itu di TPA juga sini. Oh Iya, waktu masih muda, jadi dia itu maksudnya tidak terlalu nanu karena memang kehidupan iya kebiasaan juga begitu, karena dia juga orangnya begini, yang kerja begini itu. ini di mana? Ini di sini. Kalau dari pihak pemerintah ya ibu, apa ada mas di sini sumbangannya? Kena semua di semua orang pemulung kan berapa juga? Kalau di sini itu bantuan dari pemerintah itu semacam BKH, beras dari kantor lurah, sama apa itu BLT, tapi tidak semua karena memang itu di sekitar DPA sini itu bukan asli di sini semua. Ada dari Ponto, ada dari Malakaji. Jadi kalau berkas maksudnya kependudukannya bukan orang di sini, tidak kena juga. Itu rutin setiap bulan itu? Iya, setiap bulan. Kalau berasnya biasa setiap bulan.
Kalau dari PKH itu biasa masuk 2 bulan. Ya, itu dari PKH. Iya. Ya, untuk anak sekolah. Iya, yang begitu kalau anunya kan kalau bantuan kayak anunya itu tadi itu dapat dari mana itu, tapi lama nih puluhan tahun yang lalu waktu masih rumah-rumah panggung kayak saya dulu, karena kan memang saya dulu di sini berpindah-pindah kayak juga, jadi kalau anu nak kasih bantuan pemerintah kayak tiang, seng, tapi nggak tahu dari maksudnya nggak tahu dari mana, kan biasa ada cabang-cabangnya ini. Tapi yang sekarang itu yang anu itu berikan haji sama BRT sama sembako kalau dari pemerintah. Kira Ibu, apa harapan Kak pemerintah melihat begini dengan kondisi di belakang banyaknya sampah? Kalau saya iya pribadi ketua mak biar Melihat pekerjaan untuk anak muda gitu, iya, tapi bukan untuk anak muda jadi pangkat yang tahu masa jadi pemulung terus. tidak yang berubah Ki. Iya, atau ada lapangan kerja yang mau bisa dibangun di sini ketua supaya yang muda-muda bisa masuk di tempat kerja lain lagi. Nah, memang kalau di Diami itu masih banyak yang muda-muda di sini, kayak anak-anak yang tidur-tidur itu yang begitu kasihan. Jadi kalau tidak di sini di TPA, Mau jadi gimana sih? Kayak kalau bergantung hidupnya di DPR. di TPA terus yang malah di sini tidur begini. Kalau lihat di mobil lewat, nah, ada yang kayak bisa menghasilkan uang, dimanja baru dia jual. Jadi kalau harapan saya kalau untuk yang muda-muda supaya maksudnya bisa di lapangan kerja, iya. Supaya Kalau saya iya bagi ketua mak. Iya, tapi untuk anak muda ya. pemirsa, itulah tadi kisah inspiratif dari orang-orang yang hidup di pinggiran namun tetap berjuang dengan gigih mencapai impian mereka. Dari mereka kita belajar tentang ketangguhan, semangat pantang menyerah, dan arti sejati dari kerja keras. Semoga dari cerita tadi dapat memberikan kita inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Lihatlah dan